Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Iksan Aulia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dan organ yang berhubungan dengan saluran cerna. Yang pertama, pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memperkecil molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Proses pencernaan makanan terjadi secara fisik dan kimiawi, sehingga pencernaan makanan dibedakan atas pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses penghancuran dan penggilingan makanan secara fisik menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Proses penyerapan partikel-partikel makanan oleh tubuh disebut dengan pencernaan kimiawi. Sistem pencernaan terdiri dari saluran-saluran cerna, yaitu rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus, dan kelenjar-kelenjar liur, hati, dan pankreas. Fungsinya adalah mendapatkan molekul-molekul yang diperlukan dari makanan untuk pertahanan pertumbuhan dan kebutuhan energi tubuh. Molekul besar seperti protein, lemak, karbohidrat kompleks, dan asam nukleat dipecah menjadi molekul kecil yang mudah diabsorpsi melalui permukaan saluran cerna, kebanyakan di usus halus. Air, vitamin, dan mineral juga diabsorpsi dari makanan. Selain itu, lapisan dalam saluran cerna merupakan sawar pelindung antara lumen, saluran, dan lingkungan internal tubuh. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut dilapisi epitel berlapis gepeng, berlapis tanduk atau keratin, atau tanpa lapisan tanduk, bergantung pada daerahnya. Lapisan keratin melindungi mukosa mulut terhadap kerusakan yang terjadi selama mengunyah dan hanya terdapat pada gingiva dan palatum. Lamina proparia daerah ini memiliki sejumlah papila dan langsung melekat pada jaringan tujang. Epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk menutupi palatum mole, bibir, pipi, dan dasar mulut. Sel-sel di permukaan terlepas secara kontinu dan diganti oleh progeni sel puncak di lapisan epitelial basal. Lamina proparia memiliki papila yang mirip dengan papila dermis kulit dan menyatu dengan submukosa yang mengandung kelenjar liur kecil. Di bibir terdapat otot lurik dan daerah peralihan dari epitel mulut yang tak berlapis tanduk menjadi epitel bertanduk di kulit. Kedua, lidah. Lidah adalah massa otot rangka yang ditutupi oleh suatu membran mukosa dengan struktur yang bervariasi di setiap daerahnya. Serabut ototnya saling menyilang dalam 3 bidang dan berkelompok, membentuk berkas yang dipisahkan oleh jaringan ikat. Karena jaringan ikat, lamina proparia menyusup ke dalam celah-celah di antara berkas otot. Membran mukosa melekat pada ototnya. Kemudian faring. Faring merupakan suatu rongga peralihan antara rongga mulut dengan sistem pernafasan dan juga sistem pencernaan, yang merupakan daerah komunikasi antara daerah hidung dan laring. Faring mengandung tonsil dan mukosa. Faring juga memiliki banyak kelenjar liur mukosa kecil dalam lamina proparianya yang terdiri atas jaringan ikat padat. Dan esofagus. Esofagus merupakan saluran berotot yang berfungsi meneruskan makanan yang berasal dari mulut menuju lambung. Esofagus dilapisi epitel berlapis gepeng dengan sel puncak yang tersebar di seluruh lapisan basal. Kita masuk ke lambung. Lambung sama halnya dengan usus halus. Lambung adalah organ campuran eksokrin endokrin yang mencerna makanan dan menyekresi hormon. Lambung merupakan bagian yang melebar di saluran cerna. Fungsi utamanya adalah melanjutkan proses pencernaan karbohidrat yang sudah dimulai dari mulut, menambah cairan asam kepada makanan, mengubah makanan yang dilakukan oleh kerja otot menjadi suatu massa kental atau kimus, dan membantu dimulainya pencernaan protein oleh enzim pepsin. Lambung pun juga menghasilkan enzim lipase yang mencerna trigliserida dengan bantuan lipase lidah.
Selanjutnya usus halus. Usus halus adalah tempat akhir berlangsungnya pencernaan, absorpsi nutrien, dan sekresi endokrin. Peristiwa pencernaan dituntaskan dalam usus halus, tempat nutrien hasil pencernaan diabsorpsi oleh sel-sel epitel pelapis. Usus halus relatif panjang, yaitu sekitar 5 meter, dan terdiri atas 3 segmen, duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya kita masuk ke usus besar. Usus besar terdiri atas membran mukosa tanpa adanya lipatan kecuali pada bagian distalnya, yaitu rektum, dan tidak memiliki villi. Mukosa dan submukosa usus halus membentuk lipatan menonjol yang disebut plicae, yang mengitari atau berputar di sekitar circumferens internal dan paling berkembang di jejunum. Di setiap lipatan mukosa membentuk suatu lapisan padat, struktur menonjol yang disebut villi. Pada potongan longitudinal, kedua lapisan muskularis tampak jelas. Lapisan dalam memiliki otot polos yang mengitari submukosa. Lapisan luar berjalan memanjang tepat dalam serosa lapisan luar usus. Susunan otot polos ini menimbulkan gerakan peristalsis yang kuat untuk isi usus. Selanjutnya organ saluran cerna. Yang pertama ada kelenjar liur. Kelenjar eksokrin yang berada di mulut menghasilkan liur yang memiliki fungsi digestif, pelumas, dan pelindung. Dengan pH normal sebesar 6,5 sampai 6,9, saliva juga memiliki fungsi yang penting, dan banyak spesies selain manusia, liur juga sangat penting untuk pendinginan. Kemudian pankreas. Pankreas adalah kelenjar campuran eksokrin endokrin yang dapat menghasilkan enzim pencernaan dan hormon. Enzim digestif dihasilkan oleh sel bagian eksokrin, dan hormon disintesis oleh kelompok sel epitel eksokrin. Bagian eksokrin pankreas adalah kelenjar asinar kompleks yang serupa dengan struktur kelenjar parotis. Hati merupakan perantara sistem pencernaan dengan darah dan organ dalam saluran cerna, tempat menyerap nutrien yang digunakan di bagian tubuh. Kebanyakan darah di hati berasal dari vena porta yang berasal dari lambung, usus, limpa, dan sisanya disuplai oleh hepatika. Seluruh materi yang diserap melalui usus tiba di hati melalui vena porta, kecuali lipid kompleks yang terutama diangkut melalui pembuluh limfe. Regenerasi hati. Tidak seperti kelenjar liur dan pankreas, hati memiliki kapasitas regenerasi yang besar meskipun laju pergantian selnya lambat. Hilangnya jaringan hati dari kerja zat toksik memicu mekanisme pembelahan hepatosit yang masih normal. Dalam suatu proses yang disebut hyperplasia kompensatorik yang berlanjut sampai masa aslinya kembali. Mengangkatan bagian hati melalui pembedahan menimbulkan respons serupa di hepatosit lobus yang tersisa. Jaringan hati yang beregenerasi biasanya tersusun baik dengan susunan lobulus yang khas dan menggantikan fungsi jaringan yang rusak. Pada manusia, kapasitas ini penting karena suatu lobus hati tidak dapat sering didonasikan oleh kerabat yang masih hidup untuk transplantasi. Pembedahan dan fungsi hati dapat sepenuhnya pulih baik pada pendonor maupun penerima donor. Empedu dan kandung kemih. Empedu yang dihasilkan hepatosit mengalir melalui kanal liculi biliaris, ductus biliaris, dan ductus biliaris. Struktur ini secara berangsur bergabung membentuk anyaman yang berkonvergensi membentuk ductus hepatik. Ductus hepatik setelah bergabung dengan ductus cysticus dari kandung empedu berlanjut ke duodenum sebagai ductus choledocus, ductus hepaticus, ductus cysticus, dan ductus choledocus dilapisi membran mukosa dengan epitel selapis silindris kolangiosit.
lamina proparia, dan submukosa relatif tipis. Demikian video pembelajaran materi tentang sistem pencernaan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.